Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Budi dalam Matematika Rekreasi. Topik kita kali ini membahas mengenai operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat pertama kali dipelajari di kelas 4 sekolah dasar. Hal yang kita akan pelajari mengenai operasi bilangan bulat adalah operasi tambah dan kurang. Baik, kita mulai saja materi kita. Hal pertama yang harus diingat adalah kalimat sejenis jumlahkan. Sejenis jumlahkan arti sejenis, misalnya saja bilangan bulatnya positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Contoh, positif 2 ditambah positif 3. Positif 2 ditambah 3, boleh kita sebut 2 ditambah 3. Hasilnya adalah positif 5. Tanda positif boleh tidak ditulis dan boleh tidak disebut. Sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berikutnya masih sejenis jumlahkan, yaitu negatif 2 dikurang 3. Sama-sama jenisnya negatif. Angkanya jumlahkan 2 dengan 3 yaitu 5. Sehingga negatif 2 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Tanda negatif harus ditulis dan harus disebut. Baik, kalimat kedua yang harus dipahami adalah tak sejenis selisihkan. Tak sejenis itu adalah positif dengan negatif atau negatif dengan positif. Contohnya, negatif 2 ditambah 3. Tak sejenis. Yang ini jenisnya negatif, yang ini jenisnya positif. Kalau tak sejenis, selisihkan, yaitu yang besar kurang yang kecil. 3 dikurang 2, hasilnya adalah 1. Sekarang kita lihat tandanya siapa yang lebih kuat. Yang negatif ada 2, yang positif ada 3. Berarti dia mengikut yang paling kuat, yaitu yang positif. Tanda positif boleh tidak ditulis dan boleh tidak disebut. Baik, berikutnya 2 dikurang 3. Sekali lagi, ini adalah tak sejenis. Yang ini positif, yang ini negatif. Kalau tak sejenis, selisihkan, yaitu selisihkan 2 dengan 3. Selisih itu selalu yang besar kurang yang kecil. 3 kurang 2, 1. Sekarang tandanya, yang negatif, yang positif ada 2, yang negatif ada 3. Berarti yang negatif lebih kuat. Dia akan ikut yang negatif. Baik, berikutnya adalah contoh berikut ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau ini saya bikin di sini tanda tambah saja supaya kembali masih tak sejenis selisihkan. Ini adalah tak sejenis. Ini yang sejenis dulu. Negatif 1, negatif 2 adalah negatif 3. Negatif 3 tambah 3. Dia tak sejenis. Kalau tak sejenis selisihkan, 3 kurang 3 adalah hasilnya 0. Ingat baik-baik, 0 tidak memiliki tanda positif, juga tidak memiliki tanda negatif. 0 kita sebut bilangan netral. Baik, kita lihat beberapa contoh soal yang bisa mewakili pengertian sejenis jumlahkan, tak sejenis selisihkan. Nah, contoh soal nomor 1 atau jenis soal nomor 1 adalah soal yang seperti ini. Kita baca dulu. 8 dikurang negatif 10. Kalau ada kalimat seperti ini, ada soal seperti ini di mana ada tanda yang berdekatan, maka tandanya kita selesaikan dulu. Negatif dengan negatif, ingat baik-baik, menjadi positif. Sekarang soalnya boleh kita tulis ulang menjadi 8 ditambah 10. Sama-sama positif, berarti jumlahkan saja, yaitu positif 18. Tanda positif boleh tidak disebut dan boleh tidak ditulis. Jadi cukup 18 saja, maka dia maknanya adalah positif 18. Berikutnya, sekali lagi kita baca soalnya. Negatif 12 ditambah negatif 8. Dalam kasus kita, tanda yang berdekatan seperti ini kita sederhanakan. Positif dengan negatif jadinya negatif. Sehingga soalnya jika ditulis ulang menjadi negatif 12 dikurang 8. Perhatikan di sini tandanya sama-sama negatif.
Ya, tandanya sama-sama negatif, kita tulis tandanya dulu, angkanya kita jumlahkan 12 dengan 8, 20. Sehingga negatif 12 ditambah negatif 8, hasilnya negatif 20. Tanda negatif harus ditulis dan harus disebut. Berikutnya, contoh nomor 3. 3 dikurang 10. Perhatikan di sini, 5 dikurang 10. Perhatikan di sini, 5 di sini berarti positif. Positif tidak ditulis dan tidak disebut. Berarti 5 dikurang 10, tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, selisihkan. 5 dengan 10 artinya 10 kurangi 5, yaitu 5. Sekarang tandanya siapa yang lebih kuat? Yang positif ada 5, yang negatif ada 10. Berarti tandanya lebih kuat yang negatif. Perhatikan berikutnya soal nomor 4. Di sini ada negatif 6 dikurang negatif 4. Sekali lagi, kalau ada tanda yang double begini, kita sederhanakan, negatif-negatif jadi positif. Sehingga soalnya menjadi negatif 6 ditambah 4. Tak sejenis, selisihkan. Arti selisih, yang besar kurang yang kecil. 6 dikurang 4, hasilnya adalah 2. Tandanya sekarang, yang negatif ada 6, yang positif ada 4. Berarti ngikut yang negatif, sehingga hasilnya negatif 2. Baik, berikutnya adalah soal nomor 5. Perhatikan di soal nomor 5, kotak ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Kita sederhanakan dulu, ini menjadi negatif, sehingga soalnya menjadi kotak dikurang 5 sama dengan negatif 3. Kalau ada soal seperti ini, perhatikan baik-baik. Supaya negatif 5 ini hilang, kita diminta mencari kotaknya saja, maka si negatif 5 ini harus hilang. Dia akan hilang kalau dikasih lawannya. Ingat, sama dengan ini, kedua ruas harus dikasih lawan negatif 5. Negatif 5 akan hilang kalau ditambah 5. Maka kalau ruas sini kiri tambah 5, ruas kanan juga tambahkan 5. Maka ini akan habis, sehingga hasilnya sama dengan negatif 3 ditambah 5. Tak sejenis, selisihkan. 5 dikurang 3 yaitu 2. Yang lebih kuat siapa? Yang negatifnya ada 3, yang positifnya ada 5. Berarti dia mengikut yang positif. Sekali lagi, tanda positif tidak perlu ditulis, juga tidak perlu disebut. Baik, berikutnya soal nomor 6. Di dalam soal nomor 6, ingat, urutan kerjanya adalah dari soal lalu sederhanakan. Setelah itu hitung yang bisa dihitung. Ada nggak yang bisa dihitung? Ada. Ini bisa kita hitung dulu. Yaitu soalnya kita tulis ulang, negatif 4 ditambah kotak sama dengan ini menjadi positif 5. Saya tulis langsung saja. Oke? Berikutnya, supaya menjadi kotak saja, maka negatif 4 harus hilang. Dia akan hilang kalau dikasih lawan. Negatif 4 lawannya adalah tambah 4. Kalau ruas kiri ditambah 4, ruas kanan pun harus ditambah 4. Ingat, sama dengan itu seperti timbangan. Kalau di sini ditambah, di sini ditambah. Kalau di sini dikurang, sebelah sana juga dikurang. Ini akan habis, sehingga hasilnya 5 ditambah 4, yaitu 9. Kita lihat soal nomor 7. Soal nomor 7 ini soal yang cukup unik. Saya kasih sedikit kiat atau cara mudahnya. Untuk soal seperti ini, kita pakai prinsip yang sejenis jumlahkan. Ya, jadi yang sejenis mana saja nih? Negatif 3, negatif 7, dan negatif 10. Jenisnya kita tulis negatif, tinggal 3 ditambah 7 ditambah 10, yaitu 20. Sehingga yang negatifnya ada sebanyak 20 atau negatif 20. Yang positifnya 5 dengan 9. Hanya ada 5 dengan 9, kita tambahkan yaitu 14. Sehingga soalnya menjadi negatif 20 ditambah 14, tak sejenis. Selisihkan, yang besar kurang yang kecil, 20 dikurang 14, 6. Tandanya sekarang hati-hati, yang negatif ada 20, yang positif ada 4, berarti yang besar adalah yang negatif. Artinya dia mengikut yang negatif. Sehingga hasil dari negatif 3 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 9 dikurang 10 adalah negatif 6. Baik, nomor 5. Tentu saja banyak cara kita menyelesaikan.
di dalam matematika tidak harus cara A atau cara B. Semua cara boleh selama bisa dipertanggungjawabkan, bisa diuji kebenarannya. Kita lihat. Dalam soal seperti ini lebih mudah kalau kita cicil pengurangannya. Masing-masing ini bisa kita kurangkan jadi negatif 3. Ini kita kurangkan jadi negatif 3. Ini kita kurangkan jadi negatif 3. Sehingga negatif 3, negatif 3, negatif 3 menjadi negatif 9. Seperti itu. Baik, ini hanyalah beberapa contoh soal yang mewakili soal-soal yang sering keluar di dalam penjumlahan atau pengurangan bilangan negatif. Saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi manfaat buat semua. Terima kasih, merdeka!